اللهم صل على سيدنا محمد وأسغير ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya sahabat yang mengikuti kajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Sabtu malam Ahad yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini yaitu pintu pembuka iman. Selama ini mayoritas kita semua umat manusia menyatakan dengan imannya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, imannya ya kepada Tuhan yang bernama Allah. Umat Kristen Nasrani beriman kepada Tuhan yang bernama Allah atau Bapa dan sebagainya. Akan tetapi selama ini iman yang kita miliki masih belum dikatakan iman di sisi Tuhan. Akan tetapi kita selama ini hanyalah iman kepada hawa nafsu kita sendiri daripada beriman kepada Sang Pencipta hawa nafsu ini. Apa buktinya bahwa kita selama ini belum dikatakan beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Buktinya Tuhan yang telah menciptakan kita, apapun nama-nama sesebutannya, Allah, Allah, Bapa, Romo, Sang Hyang Widi, Gusti Allah dan sebagainya. Nama-nama yang disebutkan yang diagung-agungkan oleh manusia itu sosoknya, zatnya, sifatnya, af'alnya, asmanya
masih gaib bagi diri kita. Itulah yang dimaksud bahwa selama ini kita beriman ini masih iman-imanan, iman bohongan, iman dusta. Kenapa? Karena kita lebih iman, karena kita lebih yakin, dan karena kita lebih percaya bahwa yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita hanyalah kita sendiri. Itulah makna bahwa kita selama ini hanya beriman, bertakwa hanya kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Meskipun kita ngomong aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Bapa, aku beriman kepada Gusti Allah, semua itu hanya omong kosong. Nyatanya di dalam hati kita yang paling wujud bukan Tuhan, tapi hawa nafsu kita inilah sebagai makhluk yang ngaku-ngaku sebagai khalik. Jadi makhluk yang ada di dalam diri kita, Abdul Halim ini selama ini tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah makhluk, bukan pencipta. Akan tetapi selama ini kita berkedudukan sebagai pencipta, sebagai sang khalik di dalam dada setiap manusia. Sedangkan Tuhan yang menciptakan diri kita tak ada bukti kewujudannya, tak ada bukti kenyataannya, tak ada bukti kehidupannya, tak ada bukti kekuasaannya yang real, yang nyata. Maka dari itulah hati Abdul Halim ini tidak percaya di dalam hatinya sesungguhnya bahwa Tuhan, bahwa Allah itu wujud. Dikatakan dalam akidah agama apapun bahwa yang disebut Tuhan itu adalah pencipta manusia dan pencipta alam semesta ini. Bagaimana mungkin pencipta manusia dan bagaimana mungkin pencipta alam semesta ini tidak ada wujudnya, kalah wujud dengan ciptaannya? Mana mungkin itu terjadi? Itu terjadi karena di dalam hati setiap manusia, itu terjadi karena di dalam hati Abdul Halim ini yang wujud masih Abdul Halim, yang hidup, yang nampak, yang nyata, yang berkuasa atas kehidupan ini masih Abdul Halimnya, yang mana percaya bila Tuhan itu wujud, bila Allah itu hidup, bila Allah itu nyata keberadaannya daripada Abdul Halim ini. Tidak percaya Abdul Halim ini. Inilah yang dimaksud setan yang tak mau sujud tunduk kepada Adam. Maknanya bukan sosok setan itu sujud seperti sujudnya sholat itu. Maknanya dikatakan bahwa iblis dan setan itu tidak mau bila dikatakan tidak wujud. Tidak mau iblis dan setan itu dikatakan gaib. Abdul Halim, kita semua umat bangsa manusia takkan pernah mau bila kita dikatakan kita ini gaib. Tidak ada, tidak percaya kita. Biar kita saja yang wujud, kita saja yang hidup. Allah gaib, Allah tidak wujud. Inilah tanda bahwa kita selama ini hanya beriman, hanya berkeyakinan, hanya bertakwa kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni bertakwa, beriman kepada iblis dan setan, golongannya iblis dan setan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna pintu pembuka iman itu? Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Fatihah. Pembuka. Bismillah. Mari kita maknai surat Al-Fatihah ini dengan hati. Siapkan hati kita. Coba leremke atau singkap diri kita, relakan, ridhokan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, bukan pencipta apa-apa, bukan pencipta duduk, bukan pencipta berdiri, bukan pencipta bicara, bukan pencipta bekerja, bukan pencipta aktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Manusia bukan pencipta itu semua. Akan tetapi hidup atau uripe Allah itulah sang pencipta badan manusia dan sang pencipta apa yang dilakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta diri manusia dan Allah pun pencipta apapun yang dilakukan oleh manusia. Tergantung masing-masing diri kita percaya tidak dengan kekuasaan Allah. Bila kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah, maka seolah-olah diri kita saja yang merasa berkuasa. Coba sebelum kita baca surat Al-Fatihah ini, tetapkan hati kita, sunyikan, malamkan, tenggelamkan, runtuhkan singgasana Abdul Halimnya atau singgasana masing-masing diri Anda agar matuk memahami pintu pembuka iman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca Al-Fatihahnya, didahului dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang kita jelentrehke. Sekarang kita bongkar apa itu ta'awudz. Aku berlindung kepada Allah. Berarti kita harus bertemu Allah agar kita bisa berlindung kepada Allah. Namun bila kita belum jumpa Allah, namun kita selama ini hanya jumpa diri kita saja, hanya jumpa kewujudan diri kita saja, jumpa dengan kehidupan diri kita saja, yang mana mungkin kita dapat pertolongan Allah yang jadi Tuhan di dalam hatiku masih Abdul Halimnya. Meskipun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sejuta kali ya muspro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi